Mizuiku yang selalu keren. Ayo kita tepuk tangan untuk Mizuiku yang paling meriah dan paling keren. Selamat siang hadirin sekalian, selamat siang juga untuk rekan-rekan media yang sudah bergabung secara virtual bersama kita pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Cindy Sistiarani yang akan memandu acara pada siang hari ini. Dan sepanjang acara saya akan menggunakan lebih banyak bahasa Indonesia. Tapi saya mohon izin kalau nanti sesekali saya akan menggunakan bahasa Inggris supaya mereka atau partisipan yang tidak bisa berbahasa Indonesia bisa ikut bersama-sama bersama kita menikmati jalannya acara siang hari ini. Oh ya, saya juga mengingatkan ya untuk semua partisipan kecuali para pembicara, kami mohon berkenan untuk bisa menyalakan mode mute supaya kita bisa secara nyaman mengikuti acara ini dengan lancar. Nah, bagi rekan-rekan media yang sudah bergabung bersama kita, juga jangan lupa untuk menghadiri atau mengisi formulir kehadiran yang linknya sudah kami cantumkan nih di kolom chat. Jadi jangan lupa ya untuk mengisi formulirnya. Nah, hadirin sekalian, atas nama Suntory Holding Japan, Suntory Garuda Beverage, dan Mizuiku, kami mengucapkan selamat datang di acara peresmian Greenhouse dan peringatan Pekan Air Dunia 2021 sebagai bagian dari program Mizuiku Edukasi Aku Cinta Air Bersih. Nah, acara peresmian fasilitas Greenhouse hari ini berlangsung secara virtual, tapi kami siarkan secara langsung dari SD Negeri Wijaya Kusuma 05 Jakarta. Tentunya kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kami juga akan mengajak seluruh partisipan untuk melihat-lihat apa aja sih yang ada di dalam fasilitas Greenhouse yang akan kita resmikan bareng-bareng hari ini. Tapi sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk menyapa beberapa undangan yang akan menjadi narasumber juga yang keren-keren untuk hari ini. Yang pertama, selamat siang dan selamat bergabung kepada Ibu Sisilia Sulastri, SHMSC, Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Bergabung juga Bapak dan Ibu Kepala serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Kabupaten Goa sudah hadir, dari Kota Banjarbaru, dari Kota Tangerang, Kabupaten Bogor juga telah bergabung, ada juga dari Kabupaten Sidoarjo, Kota Jakarta Barat dan Kota Jakarta Selatan. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Kemudian saya juga akan menyapa Bapak Subeki selaku tuan rumah nih Kepala Sekolah SD Negeri Wijaya Kusuma 05 Jakarta. Kemudian juga akan bergabung bersama kita selebriti yang peduli lingkungan dan juga peduli pendidikan. Ada Tasya Kamila, nanti kita akan langsung bertemu bersama Tasya Kamila. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu guru serta fasilitator Mizuiku dan tim DPP Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia atau HPAI selaku mitra pelaksanaan program Mizuiku. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada hadirin serta rekan-rekan media bahwa telah hadir juga eksekutif puncak dari Suntory Holding dan Suntory Garuda. And dear participants, I would like to extend my warm welcome to representatives from Corporate Sustainability and Media Relations team of Suntory Holding Japan. Mr. Harumichi Seta as General Manager for Corporate Sustainability and his team, and Miss Sachiko Umei. I'm so glad that you all can join us virtually today. So please allow me to speak in Bahasa Indonesia again. So mewakili Suntory Garuda, kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Mr. Ong Yu Wang, Chief Executive Officer dan President Director Suntory Garuda Beverage. Bapak Asep Susilo, Chief of Human Capital and Corporate Affairs Suntory Garuda Beverage. Manajemen Suntory dan Suntory Garuda Beverage, Ibu Evelyn Indriani, Head of Corporate Relation and Communication PT Suntory Garuda Beverage, Bapak Sigit Wibisono, CSR and Sustainability Manager Suntory Garuda Beverage. Selamat siang dan terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan berkumpul bersama kita siang hari ini dan tentunya sudah memberikan dukungan
terhadap berjalannya program Mizuiku selama ini. Dan hadirin sekalian, sebelum kita akan melangkah lebih lanjut, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan sikap hormat. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa memberikan sumbangsih untuk Indonesia. Dan para hadirin sekalian, untuk memulai acara hari ini kami akan mengundang perwakilan Suntory Holding Japan. I would like to invite Mr. Harumichi Seta, General Manager for Corporate Sustainability Suntory Holding Japan, to deliver his welcome speech. Mr. Harumichi Seta, the screen is yours. My fellow representatives of Suntory Garuda Beverage, government officials from the Indonesian Ministry of Environment and Forestry, Department of Environment and Department of Education Goa, Banjarbaru, Tangerang, Bogor, Sidoarjo, West Jakarta, and South Jakarta. Journalists from national media, social media influencer, Indonesian Adiwiyata Activist Association, principals, teachers, and Mizuiku children. Good afternoon. My name is Harumichi Seta, General Manager for Corporate Sustainability Suntory Holdings Japan. I would like to welcome everyone and thank you for your interest to Mizuiku. First of all, Happy World Water Week. Please always do positive things. From study diligently, read a lot of books, pray, respect your parents, be good friends, and don't forget to become environmental heroes in your respective neighborhoods. Dreamers see possibilities where others see obstacles. Do not let pandemic situation get in the way of your achievements. Participants, World Water Week is also a good time to reflect on what we can do to address some of the world's most pressing water issues. Giving our children access to environmental education as early as possible is the way to go. Suntory Group, that was founded in
1899 in Osaka, Japan, and currently has 303 group companies with nearly 40,000 employees across the world, has been carrying out various water and environmental protection programs. Among others is Mizuiku. Mizuiku is an education program to promote water preservation and conservation that has been successfully deployed in the home regions of Suntory in Japan since 2004. After more than 70 years of implementation, its outcomes are highly accepted in Japanese society. Mizuiku is rooted in our corporate philosophy, Mizu to Ikiru. Mizu to Ikiru is Suntory Group promise which means living with water. This promise has deep meaning and profound after our company history, as we realize that water is the source of life on the planet. And we promise to always protect the blessing of water and the environment and to make a good contribution to the society. Since Mizuiku entered Indonesia in 2019, we have seen so many achievements reached by the Mizuiku Indonesia team. Today, Mizuiku team in Indonesia even inaugurates the first greenhouse facility at one of Mizuiku schools in Indonesia. We know that it is not an easy task. Therefore, I would like to congratulate to my fellow Suntory Garuda Beverage in Indonesia, who has been successfully working together with Ministry of Environment and Forestry, Department of Environment and Department of Education, and Indonesian Adiwiyata Activist Association to implement Mizuiku program across Indonesia. Finally, I would like to thank all our distinguished guests for your attendance in today's event. Thank you very much for your cooperation. We wish you great health and wish the project to be a great success. Let's protect our water resources together. Sobat Tumis, aku cinta air bersih. Terima kasih. Thank you so much, Mr. Harumichi Seta. And next, I would like to invite Mr. Ong Yu Wang, Chief Executive Officer and President Director, Suntory Garuda Beverage, to deliver a speech. So, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ong Yu Wang. Representative of Suntory Holding Japan, Suntory Beverage and Food Asia, and Suntory Garuda Beverage, government officials from the Indonesia Ministry of Environment and Forestry, Department of Environment and Department of Education Goa, Banjarbaru, Tangerang, Bogor, Sidoarjo, West Jakarta, and South Jakarta, journalists, social media influencer, Indonesia Adiwiyata Activist Association, principals, teachers, and Mizuiku children. Good afternoon. First of all, on behalf of Suntory and Suntory Garuda Beverage, I would like to offer a happy welcome to everyone and express our sincere gratitude for your coordination and support to us so far. Following the Suntory Group corporate philosophy to create harmony with people and nature, Suntory Garuda Beverage SGB promotes corporate activities that deliver the highest quality products and services to our customers
and contribute to the achievement of a sustainable environment. As a beverage company, SGB relies on water resources to produce premier products such as Oki Jelly Drink, Multi Ready-to-Drink Tea, Mighty Bottled Tea, to good water with natural goodness. Protecting water resources is among our top priorities. Therefore, our company has been carrying out various water and environmental protection activities, and one of the notable programs is Mitsu Iku. In Japanese, Mitsu stands for water and Iku stands for education. Mitsu Iku is an education program for nature and water that's been successfully deployed in the home regions of Suntory in Japan since 2004. After more than 17 years of implementation, its outcomes are highly appreciated in Japanese society. We launched Mitsu Iku in Indonesia in 2019 with the hope to raise awareness of water resources protection and water conservation issue for Indonesian students and society. The project was conducted by Suntory Garuda Beverage in coordination with local authorities, schools, and Indonesian Adiwiyata Activists Association. So far, Mitsu Iku has been shared with more than 6,500 children and 1,200 teachers at 6 areas in Indonesia. We are very pleased with the support and cooperation of Adiwiyata schools, including Wijaya Kusuma 05 Elementary School, towards the Mitsu Iku program in Indonesia. We are very grateful that the school provided the space to enable the construction of greenhouse facility. The greenhouse facility has an area of 40 square meters, equipped with an evaporator and a 3-meter long hydroponic plant installation. Our team has also built a bicycle mechanic installation where the energy of pedaling a bicycle is linked to the automatic watering function. The bicycle is connected to the water collection system at the school so that the ablution water can be collected to be reused for watering plants. Some learning zones have been built into and surrounding the greenhouse, including 1. Nutrition zone for organic compost production. 2. Literacy zone that educates on plants data, including edible garden. 3. Vegetable seeding zone. 4. Plant cultivation zone. 5. Source water installation system zone, as well as a zone for making biopore holes around the greenhouse. So, there's so much knowledge that the students will gain from this facility when they return to school. Ladies and gentlemen, currently Suntory Garuda is the only company in the private sector in Indonesia that focuses and consistently strives to educate our children to understand the importance of conserving clean water and the environment. Therefore, we want to invite as many parties as possible, both the government, communities, and educational institutions, to work together in educating students about the importance of conserving water and the environment. Last but not the least, please allow me to wish you all a happy World Water Week. The importance of water sustainability in our lives cannot be overstated. We rely on our children for a future on environmental preservation. Sobat Mizu, aku cinta Air Brazil. Thank you very much.
Thank you, sir. Terima kasih Bapak Ong Yu Hwang, CEO dan Presiden Director Suntory Garuda Beverage atas pesannya yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua yang hadir pada siang hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan acara, kami juga ingin menyapa tim dari Sekretariat NPAP atau National Plastic Action Partnership, di mana Suntory Garuda Beverage adalah anggota dari Behavior Change Task Force. Mudah-mudahan sehat selalu. Begitu juga kami ingin menyapa tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi, bagian pendidikan anak usia dini dan dasar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang bergabung bersama kita dalam keadaan sehat walafiat, bergembira bersama kita siang hari ini. Nah, hadirin sekalian, sebenarnya saya nggak sendiri nih sekarang, karena ada rekan saya, Igor Christoph, yang ada di sekitar lokasi greenhouse. Kita langsung sapa ya, Igor yang ada di sana. Hai Igor, halo. Hai Cindy. Apa kabar nih Igor? Aku baik dan kita semua sehat dan bahagia. Pasti bahagia banget karena kalau saya lihat yang di belakang itu sumber bahagianya ya. Wow. Di belakang Igor tuh. Cindy, kamu benar sekali. Sekarang saya sudah berada persis di depan pintu masuk tentunya dari fasilitas greenhouse yang sebentar lagi akan diresmikan. Keren banget ya, ini fasilitas greenhouse yang dari tadi nih kita pengen tahu apa sebenarnya isi di dalam greenhouse. Nanti Igor akan ngajak kita ya, sama kita yang bergabung secara virtual ini untuk tahu, untuk jalan-jalan di dalam greenhouse ini yang bikin penasaran Igor. Baik. Benar sekali Cindy, dan boleh banget untuk Cindy dan juga mungkin saya mau menyapa dulu untuk teman-teman para hadirin tamu undangan, rekan-rekan media dan juga influencer. Di belakang saya sudah berdiri bangunan yang begitu megah, yaitu Mizuiku Greenhouse yang luasnya sekitar 40 meter persegi dengan tinggi sekitar 4 meter dan juga tentunya bentuknya seperti rumah dan warnanya putih. Dan yang pastinya saya belum tahu isinya seperti apa sih Cindy. Dan untuk suasana sendiri pun di sini sepi, dan karena masih dalam keadaan PPKM, jadi para murid tidak bersekolah. Yang hanya saya, kru, dan juga tentunya dari perwakilan dari Suntory Garuda, sekolah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan meresmikan fasilitas ini nantinya, Cindy. Oh, keren banget. Ini yang kita tunggu-tunggu ya, Igor. Ya langsung aja deh saya serahin ke Igor untuk ajak kita jalan-jalan di sana. Igor silakan ya. Baik Cindy, terima kasih. Dan untuk para hadirin tamu undangan dan juga tentunya rekan-rekan media dan influencer, sebelum kita melanjutkan acara keperesmian, saya tentunya akan memperkenalkan dulu siapa sih tuan rumah kita, yaitu selaku Kepala Sekolah dari Wijaya Kusuma 05. Langsung saja inilah dia, Bapak Subekti. Hop, Bapak tahan, jaga jarak. Tapi Bapak harus dekat-dekat saya. Tapi harus ada jarak karena biar tertangkap oleh kamera. Apa kabar Bapak Subekti? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ya. Bapak seperti cerah sekali seperti Suntory ya Pak ya. Dan juga sinar matahari yang menyelimuti kita di sini. Luar biasa Bapak. Sehat selalu Bapak? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Dan untuk para hadirin, tamu undangan, influencer dan juga rekan media, inilah dia. Seorang tuan rumah, yaitu tentunya Kepala Sekolah Dasar Wijaya Kusuma 05. Selamat siang Bapak. Selamat Gimana nih siang. kesannya Pak? Rasanya sudah berdiri di belakang kita, yaitu Mizuiku Greenhouse. Kesan dan pesannya berkenaan dengan peresmian kali ini. Alhamdulillah, ini kami sangat senang dan tentu bangga karena sudah ada fasilitas Greenhouse Mizuiku. Ini donasi dari PT Suntory Garuda. Ini melengkapi fasilitas kami dalam pembelajaran berbasis lingkungan hidup. Luar biasa sekali. Hatinya kita menyatu nih Pak. Senang dan bahagia karena greenhouse ini pun akan menjadi multifungsi. Pembelajaran ilmu pengetahuan yang begitu banyak bagi anak-anak tentunya ya Pak ya. Betul. Oke, langsung saja inilah dia sebelum peresmian sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Wijaya Kusuma 05, Bapak Subeki. Silakan Baik, Bapak. terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mr. Harumisi Seta, General Manager for Corporate Sustainability, Suntory Garuda Holding Japan, Mr. Ong Yu Hwang,
Chief Executive Officer and President Director Suntory Garuda Beverage, Bapak Helmi Basamala, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Sisilia Sulastri, Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, BPSDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan rekan-rekan media, influencer, dan semua partisipan yang hadir baik langsung maupun secara virtual. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini, baik yang hadir di sekolah dengan jumlah terbatas dan protokol kesehatan yang sangat ketat maupun yang hadir secara online. Masih dalam suasana perayaan Pekan Air Dunia, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Suntory Garuda Beverage yang sudah membangun fasilitas greenhouse dan juga sepeda pengairan untuk peserta didik kami. Fasilitas greenhouse yang dibangun oleh Suntory Garuda Beverage diharapkan bisa membangun kesadaran akan pentingnya aspek lingkungan dalam mempertahankan kehidupan masa kini dan juga masa mendatang. Saat ini ada 375 siswa yang menuntut ilmu di SDN Wijaya Kusuma 05. Namun demikian karena masa pandemi, tentu seluruh kegiatan masih dilakukan secara online. Namun sebagai sekolah adiwiyata, kami terus mengintegrasikan unsur pendidikan lingkungan hidup di dalam mata pelajaran yang kami sampaikan kepada anak-anak. Dengan adanya fasilitas greenhouse, anak-anak kita nantinya setelah kita ada tatap muka secara terbatas, bisa melakukan pembelajaran secara langsung. Tidak lagi dengan secara teori, tetapi dilakukan secara langsung melalui fasilitas pembelajaran yang ada di greenhouse ini. Sehingga kami bisa mengembangkan sikap positif terhadap pelestarian lingkungan. Kami juga telah membentuk kelompok kerja atau Pokja untuk pengecekan tanaman, penyiraman, pemupukan, dan juga melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah untuk memiliki kesadaran akan pentingnya lingkungan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Mizuiku sebagai edukasi Aku Cinta Air Bersih, ini merupakan sarana yang sangat penting dalam menyediakan pengetahuan, membentuk sikap positif, memberikan keterampilan dan upaya untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan. Tentu kita semua sepakat untuk bersama-sama terus menerapkan upaya pelestarian lingkungan dan air bersih ini baik di rumah maupun di sekolah secara mandiri ataupun bersama-sama untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Subeki atas sambutannya, sangat luar biasa sekali. Semoga buat teman-teman semua di sini jadi terinspirasi tentunya untuk membangun greenhouse sendiri mungkin di rumah ya Bapak ya. Sudah tidak sabar lagi, kita akan langsung saja untuk melakukan peresmian yang tepatnya berada di samping dari gedung Mizuiku Greenhouse. Bapak Subeki dan para hadirin, mari kita langsung ke area. Para hadirin, kita sudah berada di area peresmian sesuai dengan filosofi greenhouse yang mengajarkan pentingnya penanaman pohon dan pemeliharaannya.
Untuk melestarikan air bersih dan lingkungan kita, dan bentuk peresmian greenhouse adalah penanaman bibit pohon yang akan ditanam oleh sekolah. Dan telah hadir bersama kami di sini di tengah-tengah kami, yaitu tentunya Ibu Cecilia Sulastri SHMSC, selaku Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selamat siang Ibu. Dan juga tentunya ada Ibu Evelyn Indriani, selaku Head of Corporate Relation and Communication dari PT Santori Garuda Beverage. Selamat siang Ibu Evelyn. Yang tentunya juga telah berada di tengah-tengah yaitu Bapak Subeki. Selamat siang Ibu, dan untuk meresmikan fasilitas greenhouse ini bagaimana? Tetap semangat? Luar biasa, langsung saja. Silakan Ibu Cecilia dan juga tentunya Ibu Evelyn untuk dimohon bersiap-siap mengenakan sarung tangan untuk keamanan dan juga tentunya terhindar dari kotor, karena tentunya ketika tangan kotor harus mencuci tangan dan harus menggunakan air. Dan salah satu contohnya untuk melestarikan yaitu dengan menggunakan sarung tangan, hemat akan penggunaan air. Dan untuk penanaman bibit pohon tersendiri ini adalah yaitu pohon jamblang dan pohon kecapi. Untuk teman-teman media dan influencer, sebagai informasi kedua bibit ini disediakan loh untuk sekolah ini. Dan juga tentunya pohon jamblang dan pohon kecapi itu bisa tingginya 10 sampai dengan 20 meter. Untuk Ibu Cecilia dan juga Ibu Evelyn, aba-aba dari aku ya. Iya, aba-aba dari aku ya. Dan juga tentunya untuk kecapi disebut juga sentul dan sangat jarang sekali, udah langka. Tapi rasanya enak. Tapi kalau pohon jamblang ini untuk herbal. Oke, bagaimana Ibu Cecilia, sudah siap? Oke, baiklah. Siap. Ya, untuk teman-teman semua para hadirin, tamu undangan, rekan-rekan media dan juga influencer, kita tentunya akan menanam pohon bersama-sama pada hitungan ketiga. Ya, sudah siap? 1, 2, 3. Ya, Bapak Subeki bisa bergabung untuk membantu, untuk menyiram mungkin. Iya, luar biasa sekali. Iya, terima kasih Ibu Cecilia dan juga Ibu Evelyn. Demikianlah teman-teman media, influencer, dan para hadirin sekalian. Dengan demikian fasilitas greenhouse di SDN Wijaya Kusuma 05 telah resmi beroperasi. Luar biasa sekali. Untuk Ibu Cecil dan Ibu Evelyn dan juga Bapak Subeki, mohon berada di tempatnya masing-masing. Kita berfoto bersama terlebih dahulu. Iya. Tetap dengan gestur semangat, luar biasa sekali. Ya, 1, 2, 3, pose lestari. 1, 2, 3. Luar biasa. Mari beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Mizuiku. Dan selanjutnya, kita langsung saja yuk masuk ke dalam fasilitas greenhouse ini. Untuk itu kami persilakan Bapak Subekti untuk memandu, dan tentunya kami mengundang Ibu Cecilia untuk dapat bersama-sama tur singkat ke dalam greenhouse. Ya, kita sudah berada tentunya di depan pintu masuk Mizuiku Greenhouse. Dan juga tentunya kami mengundang juga untuk Bapak Sigit Wibisono, Selamat siang. selaku CSR dan Sustainability Manager Santori Garuda Beverage untuk mendampingi Bapak Bekti. Pak Sigit, kami silakan. Baik. Silakan Pak Bekti. Oke.
Baik, Ibunda Cecilia, ini perlu saya sampaikan bahwa SD Wijaya Kusuma 05 ini mengutamakan pendidikan berbasis lingkungan. Nah, ini terkait dengan greenhouse ini, kami sudah membentuk Pokja untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan sekaligus edukasi kepada seluruh warga sekolah untuk senantiasa memelihara dan merawat tanaman di greenhouse ini. Nah, untuk lebih jauh, mari Bunda Sisil masuk. Ya, bertiga. Nah, ini Bunda, fasilitas greenhouse ini kurang lebih luasnya 40 meter persegi dengan ketinggian 4 meter. Nah, ini kami membentuk bermacam-macam zona. Ini antara lain yang pertama ini ada zona pengkomposan. Iya, betul. Nah, ini. Jadi saya lanjutkan Pak Beki. Ya, Jadi silakan. Bu Sisil dan Pak Beki. Jadi di zona pertama ini kita ada zona komposter. Jadi anak-anak akan diajarkan bagaimana mengolah sampah organik dari sampah bekas dedaunan dan sampah bekas sayuran. Jadi anak-anak nanti akan memasukkan sampahnya ke dalam tong ini. Begitu kemudian nanti akan diolah dan diberikan tambahan zat untuk mendekomposisi dari sampah-sampah bekas sayuran dan sampah dedaunan, Pak, begitu. Ya, betul. Jadi anak-anak bisa menggunakan kompos ini untuk diaplikasikan ke tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah dan rumah, begitu, Pak. Ya, Bu. betul. Iya, Ini betul yang sudah jadi. jadi. Jadi dari komposter ini, ya. Selanjutnya ini ada zona pembibitan, Bunda. Nah, ini zona pembibitan ini mengajarkan anak-anak untuk mulai menanam benih, mengamati pertumbuhannya hingga siap untuk ditanam. Ya. Ini juga kita ada zona budidaya. Oh ya, Nah, betul. ini area zona budidaya, Bunda. Ya, jadi anak-anak memang diajarkan untuk memulai bagaimana memelihara tanaman dari biji, Bu. Jadi di awal ini kita ajarkan memang tanaman-tanaman yang sifatnya ya betul yang mudah begitu, seperti sayuran gitu ya. Juga untuk meningkatkan ketahanan pangan sebetulnya, Bu. Nah, setelah itu nanti kita akan ajarkan untuk yang bibit-bibit pohon yang lebih besar begitu, Pak. Yang berikutnya budidaya ya, Pak Beki ya. Nah, ini ya betul budidaya. Ini untuk mengajarkan anak-anak bagaimana memelihara beragam tanaman. Nah, ini dari sini kemudian area sampai ujung sana nih, Bunda. Ya. Betul, ini penyemaian. Kemudian ini untuk yang Budidaya. budidayanya, Bu. Jadi Sampai sana Betul. ujung itu budidaya. Zona budidaya, betul. Jadi yang sudah disemai, kemudian yang sudah siap tanam itu akan disimpan di sini Ya. sebelum ditanam di taman atau di luar begitu, Bu. Kita bergerak ke zona berikutnya, Pak Beki. Baik, Pak Sigit. Ini di tengah kita ini center ini adalah zona literasi, Bunda. Nah, ini untuk mengedukasi anak-anak beragam tanaman termasuk keunikannya. Ya, mudah-mudahan ini dengan adanya zona literasi ini anak-anak makin banyak wawasan pengetahuannya tentang beragam tanaman. Betul, Pak Ya. Beki. Jadi di zona ini memang anak-anak mendapatkan informasi dan ilmu mengenai tadi yang sampaikan Pak Beki, ada keunikannya, kemudian khasiatnya, dan juga kita menanam tanaman obat keluarga sehingga memberikan informasi dan pelajaran bagi anak-anak dan siswa begitu. Berikutnya ada edible garden ya, Pak Beki ya. Ya, ini edible garden. Nah, ini tentu tanaman yang kita tanam ini yang bisa dikonsumsi. Nah, ini. Betul. Tujuan akhirnya memang Bu Sisil dan Pak Beki, kenapa anak-anak diajarkan untuk menanam sayur? Karena sayur dapat dikonsumsi, kemudian dengan metode yang mudah begitu untuk meningkatkan ketahanan pangan juga di rumah begitu. Ya. Jadi Nah, overall ya Pak, ada berapa zona Pak? Ada 1, 2, komposter, 5 ini ya, kemudian 5 ada zona ya. penyemaian, budidaya, literasi dan Ya. edible garden Pak. Ya. Ada 5. Tapi masih ada satu Satu lagi ya, Pak, ya? Bunda, ya. Kita masih ada sepeda inovasi untuk 3R air. Betul. Betul. Iya, Di sana betul. juga ada mading greenhouse, isinya tentang tata tertib greenhouse, kemudian beberapa informasi mengenai tanaman-tanaman yang ada di greenhouse ini, termasuk daftar piketnya Bu. Jadi Daftar ada di sana piket daftar dan piket. pengurus ya Betul. pokjanya ya.
Jadi hari Senin sampai Sabtu sudah ada pembagian jadwalnya Bu. Jadi Senin ada kelas 4, kemudian kelas 5 dan kelas 6 gitu sudah dibagi. Betul. 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 Ya, betul. Betul. Betul Bu. Tapi ini spesifik ke keunikannya, Iya. khasiatnya, betul. Iya. Betul. Betul. Iya, Betul, betul. menyemai tanaman, mengamati pertumbuhannya sampai layak untuk ditanam gitu ya. Pembelajaran. Iya. Betul. Nah, mudah-mudahan tidak lama lagi kita ada tatap muka terbatas, anak-anak bisa langsung belajar di sini, ya. Betul Pak Beki. Ya. Pak Beki, mari kita ke zona terakhir, di zona 3R. luar sana masih ada namanya zona 3R air, Bunda. Ya. Ini untuk mengajarkan hemat air dan juga mendaur ulang atau penggunaan ulang air yang sudah kita gunakan, ya. Jadi di sini sebetulnya kita menampung air wudhu. Dari wudhu ditampung, kemudian dialirkan secara gravitasi ke dalam penampung di sebelah sepeda itu, Bu. Iya, ditampung, kemudian di saluran airnya ditanam, ya betul, ditanam dalam tanah. Kemudian dialirkan ke bak kecil sebagai penampungan akhir, betul. Nah, kami menggabungkan energi dari putaran ban sepeda ini untuk memutar pompa. Jadi ketika pompa berputar maka bisa digunakan untuk menyiram air. Jadi anak-anak sambil olahraga, Betul, sambil olahraga ya, Pak, ya. tapi secara tidak langsung dia sedang menyiram tanaman, ya. Bu Sisil, Ibu bisa. Oke, ya. Ya. Ya, ayo. Ya, bisa. Oke Pak Beki, kita serahkan ke Mas Igor lagi ya. Oke, silakan Kak Igor. Ini Iya. fasilitas. Siap, terima Greenhouse kasih yang Bapak ada di Sigit, WK05. Bapak Subeki dan juga Ibu Cecilia. Tentunya gimana Ibu, green tour-nya luar biasa ya Bu ya. Oke, dan saya sampaikan kembali tambahan bahwa sekolah dari Wijaya Kusuma 05 ini juga telah menanam bibit tanaman yang tentunya disumbangkan dari teman-teman media dan juga influencer ya Bapak ya. Sangat luar biasa sekali. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Subeki, Pak Sigit dan juga Ibu Cecilia dan teman-teman media, influencer dan juga tentunya para tamu undangan. Demikianlah informasi lengkap yang tentunya kami sampaikan tentang fasilitas greenhouse di SDN Wijaya Kusuma 05. Cindy, dengan senang hati kami informasikan bahwa kegiatan di area fasilitas greenhouse sudah selesai. Kami kembalikan ke Cindy kembali untuk memandu acara ini. Cindy di studio. Terima kasih Igor. Terima kasih Igor Christoph yang tadi melaporkan gimana serunya greenhouse yang baru saja diresmikan di SD Negeri Wijaya Kusuma 05 Jakarta. Kalau lihat pengalamannya Igor tadi, aduh saya pengen banget menuju ke greenhouse tadi ngelihat pohon kecapi, pohon jamblang. Saya juga pengen belajar bikin kompos, semuanya lengkap, komplit. Ada di greenhouse di SD Negeri Wijaya Kusuma 05 Jakarta. Mudah-mudahan greenhouse yang lengkap komplit ini bisa membantu adik-adik,
teman-teman di SD Negeri Wijaya Kusuma 05 Jakarta untuk bisa semakin peduli pada lingkungan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Mizuiku yang keren banget dengan fasilitas greenhouse-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengundang salah satu selebriti terkemuka di Indonesia yang sudah lama punya kepedulian yang besar terhadap lingkungan hidup, terhadap usaha-usaha pelestarian dan juga terhadap pendidikan. Kita akan sambut ya Tasya Kamila yang sudah bergabung bersama kita. Kalau kita lihat nih, Tasya sejak awal sudah menjadi pendukung terbesar bagi program Mizuiku di Indonesia. Nah, karena tadi sudah saya sebut Tasya Kamila, kita akan sambut Tasya Kamila untuk menyapa kita semua. Silakan Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman jurnalis di tanah air, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu lagi dengan rekan-rekan media di Indonesia walaupun secara virtual. Pandemi ini nggak menghalangi kita untuk bersilaturahmi ya. Salam sehat untuk kita semua. Mohon maaf sebelumnya kalau aku nggak bisa mengikuti acara ini sampai selesai karena saat ini aku online dari New York di mana perbedaan waktunya adalah 11 jam. Jadi kalau teman-teman di Jakarta sekarang jam 2 atau 3 sore, di sini masih jam 3 dini hari. Tapi nanti jika ada pertanyaan yang ditujukan ke aku terkait apa yang aku sampaikan hari ini, silahkan disampaikan ke pihak penyelenggara. Teman-teman Kognito akan menyampaikan ke aku dan secepatnya aku coba respon ya. Pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu dari Santori Garuda Beverage. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Santori Garuda yang berkomitmen luar biasa terhadap program edukasi pelestarian air bersih dan lingkungan hidup di Indonesia. Saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Helmi Basalamah, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Ibu Sisilia Sulastri, Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan. Juga kepala sekolah, para guru, dan murid-murid sekolah yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas partisipasi aktif semua dalam kegiatan menjaga air bersih ya. Teman-teman semua, program Mizuiku Edukasi Aku Cinta Air Bersih dari Santori Garuda Beverage itu sangat spesial di hati aku. Karena aku terlibat sejak awal peluncurannya di Indonesia pada tahun 2019. Aku masih ingat banget, waktu itu di acara peluncurannya aku ikut main angklung bareng peserta lain. Lalu ada sesi diskusi di mana aku bersama ahli geologi dan pakar psikologi membahas tentang pentingnya memberikan edukasi tentang pelestarian air bersih dan lingkungan sejak dini kepada masyarakat. Seru dan menyenangkan sekali tentunya. Jadi nggak heran ya kalau aku sangat senang sekali melihat perkembangan Mizuiku hingga saat ini. Bukan cuma karena jumlah sekolah dan murid yang mendapatkan pendidikan lingkungan dan pelestarian air bersih terus bertambah, namun karena program edukasi yang sudah didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini punya fokus kuat di air bersih. Programnya terus berkembang dan juga melatih para guru. Apalagi hari ini fasilitas greenhouse pertama di sekolah Mizuiku diresmikan. Tentunya aku sangat setuju bahwa anak-anak harus mendapat pendidikan lingkungan sejak usia dini. Karena anak-anak adalah masa depan kita. They are our future leaders. Aku percaya kalau sejak kecil anak-anak sudah terbiasa dengan gaya hidup ramah lingkungan, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut akan terus dilakukan sampai dewasa. Seringkali kita juga terinspirasi dan termotivasi oleh anak-anak untuk selalu melakukan yang terbaik dari diri kita dan memberikan yang terbaik juga untuk mereka. Harapannya, anak-anak ini juga bisa menularkan semangatnya ke orang tua dan keluarganya. Dulu, waktu pertama kali ditunjuk menjadi Duta Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, aku tuh masih SMP. Di usia yang masih belia, aku mulai banyak belajar tuh soal pelestarian lingkungan. Dan karena dari kecil udah banyak belajar soal lingkungan, sampai sekarang aku peduli terhadap lingkungan dan aku selalu memikirkan dampak lingkungan di setiap tindakan dan juga keputusan yang aku buat. Nah, sebagai duta lingkungan, aku juga banyak berkeliling ke sekolah-sekolah dan lihat langsung betapa semangatnya anak-anak untuk ikut serta berupaya melestarikan lingkungan. Ternyata peranan anak-anak dalam upaya pelestarian lingkungan itu sangat penting.
Untuk itu aku percaya, dengan bantuan fasilitas yang memadai, apalagi dengan adanya fasilitas greenhouse, anak-anak jadi bisa belajar dan praktek langsung di lapangan. Di zaman yang serba instan ini, mereka akan belajar dan melihat bahwa proses pelestarian lingkungan itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Untuk menanam dan merawat pohon saja perlu energi yang besar dan waktu yang lama. Jadi kita pun bisa ajarkan bahwa kalau mereka merusak lingkungan, butuh waktu yang lama untuk mengembalikannya ke kondisi seperti semula. Tapi pastinya proses belajar ini bakalan seru banget. Mereka juga akan belajar teknik dan teknologi terbaru dalam bercocok tanam seperti hidroponik dan lain sebagainya. Karena setauku ada fasilitas tanam hidroponik juga kan di greenhouse Mizuiku ini. Upaya pelestarian lingkungan dan menjaga air bersih itu bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari kok. Asal kita mau tahu dan mau belajar. Oleh karena itu, aku mengajak semua orang, mulai dari anak-anak, anak muda, dan orang tua, yuk semangat menjaga lingkungan dan air bersih. Aku sendiri udah mulai mengajarkan cara-cara menghemat air ke anak aku, Arasya. Walaupun umurnya baru 2 tahun sih. Aku mulai dengan hal-hal yang simple untuk ngajarin dia. Kayak tutup keran air jika tidak dipakai, mencuci tangan dengan air secukupnya, tanam dan pelihara pohon, dan kasih tahu ke dia bahwa air itu penting banget untuk kehidupan kita, jadi harus kita jaga. Terakhir, aku juga ingin menyampaikan sedikit tentang World Water Week atau Pekan Air di Dunia yang baru saja berlangsung 23 sampai 27 Agustus lalu. Pekan Air Dunia meliputi konferensi dunia yang membahas tentang masalah air global, melibatkan peserta dari lebih dari 130 negara dengan beragam latar belakang profesional. Banyak sesi yang membahas terkait air, mulai dari ketahanan pangan dan kesehatan, hingga pertanian, teknologi, keanekaragaman hayati, dan krisis iklim. Edukasi menjadi highlight atau bagian penting dari semua topik tersebut. Tanpa sosialisasi dan edukasi yang cukup, dan jika tidak dilakukan dengan cara yang menyenangkan, kegiatan pelestarian lingkungan itu tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Aku rasa Pekan Air Dunia yang baru saja kita rayakan bisa menjadi momen yang tepat untuk mengajarkan pelestarian air kepada anak-anak. Seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa pelestarian lingkungan dan air itu sangat dekat dengan keseharian kita. Proses belajarnya pun bisa dimulai dari hal yang mendasar dan juga simpel, seperti apa itu daur air, bagaimana kita bisa menjaga daur air dengan menanam pohon, atau bagaimana kita dapat menghemat dan menggunakan ulang air dengan cara-cara sederhana di rumah. Kita semua punya kewajiban dan amanah untuk melestarikan lingkungan dan bumi ini untuk generasi mendatang. Semoga upaya yang kita lakukan bisa menghasilkan lingkungan yang lestari demi anak-anak kita dan generasi mendatang. Sobat Mizu, aku cinta air bersih. Terima kasih. Terima kasih Tasya Kamila, semoga sukses terus dan tetap semangat untuk mendukung program Mizuiku di Indonesia ya. Terima kasih sekali lagi Tasya. Nah, sekarang saya akan menginformasikan kepada teman-teman media, kalau teman-teman media sudah ada pertanyaan yang ingin disampaikan selama sesi paparan, silahkan loh untuk dituliskan di menu chat, karena pertanyaan dari teman-teman media akan dijawab langsung di sesi tanya jawab yang sebentar lagi akan kita mulai. Teman-teman media, influencer dan hadirin sekalian, selanjutnya kami akan memutarkan sebuah video yang menggambarkan apa sih aktivitas anak-anak sekolah berkaitan dengan fasilitas greenhouse yang baru saja diresmikan hari ini. Ini untuk memberikan gambaran apa saja aktivitas yang dilakukan oleh guru dan murid ketika belajar menggunakan, memanfaatkan fasilitas greenhouse. Kita akan lihat.
banget kan aktivitas teman-teman SDN Wijaya Kusuma 05 Jakarta di fasilitas greenhouse yang baru diresmikan hari ini. Pasti teman-teman dan juga teman-teman influencer, teman-teman media pengen melihat langsung. Saya pengen banget, pengen langsung melihat di sana. Mudah-mudahan jika waktu memungkinkan nanti dengan senang hati tim Mizuiku dan sekolah akan menerima kunjungan teman-teman. Nanti kita sama-sama ya gantian ngayuh sepeda untuk bisa nyiram tanaman di greenhouse. Nah tadi kan kita sudah melihat dalam peresmian greenhouse tadi ada Ibu Sisilia Sulastri, Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, juga sudah ikut meresmikan fasilitas greenhouse. Sekarang saya akan tanya-tanya nih ke Bu Sisilia, kesan singkat Ibu Sisilia soal greenhouse yang ada di SD Negeri Wijaya Kusuma 05 Jakarta ini. Saya akan undang ya Bu Sisilia. Bu Sisilia. Ya, halo Mbak. Ibu silakan dong kesan tadi bagaimana ketika Ibu ikut meresmikan fasilitas greenhouse, ikut masuk ke dalam, boleh dibagi bersama kami. Silakan Bu Sisilia. Oke, terima kasih. Bagus banget ya dengan adanya greenhouse di SDN Wijaya Kusuma 05. Ini saya kira menjadi sarana pembelajaran ya untuk peserta didik di SDN Wijaya Kusuma 05 ini di dalam membuat kompos, lalu membuat pembibitan atau persemaian, lalu membudidayakannya ya, lalu ada bagaimana menanam dan memelihara tanaman hidroponik, lalu juga memberikan informasi-informasi yang terkait dengan hidroponik yang ada di majalah atau mapping majalah dinding di dalam greenhouse tersebut. Saya kira ini bagus banget ya, nanti ini menjadi sarana pembelajaran bagaimana membuat kompos, lalu membudidayakan, menyemaikan, lalu membudidayakan, dan juga tanaman itu nanti akan berguna untuk dalam rangka konservasi air ya, dalam rangka konservasi air. Demikian juga tadi saya lihat ada pemanfaatan air ya, bekas wudhu, air wudhu untuk menyiram tanaman dengan mekanisme gratifikasi dan tekanan yang dari sepeda itu ya, untuk menyiram tanaman. Saya kira itu luar biasa, yang belum, seingat saya ya, saya belum pernah lihat di tempat lain. Itu bagus banget. Istilahnya ini memberikan pembelajaran, tapi juga edukasi ini bersifat bermain juga, cocok untuk anak-anak sekolah dasar. Saya kira akan menarik dan anak-anak akan semangat gitu ya untuk melakukan konservasi air tadi dengan memanfaatkan air bekas wudhu untuk penyiraman tanaman tadi sambil bermain gitu ya. Itu bagus ya, saya kira itu bisa menjadi inspirasi ya untuk sekolah-sekolah yang lain, saya kira. Itu Mbak, saya kira Mbak. Ada lagi Ibu yang ingin disampaikan kepada program Mizuiku yang mendukung pelestarian lingkungan di Indonesia, juga kepada teman-teman dari SDN 05 Wijaya Kusuma 05 Jakarta. Silakan Ibu. Saya berharap ya greenhouse bantuan dari PT Santori Garuda Indonesia ini, Santori Garuda Beverage ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh dalam pembelajaran di SDN Wijaya Kusuma 05 ini ya, betul-betul menjadi sarana pembelajaran, dan nanti greenhouse ini betul-betul bisa berperan atau berfungsi sesuai dengan greenhouse yang memang seharusnya ya. Jangan sampai greenhouse ini menjadi hanya diresmikan terus nanti menjadi benda mati gitu ya, yang tidak terpelihara, tidak menghasilkan ya. Karena fungsi dari greenhouse ini banyak sekali dan cukup strategis ya, di dalam pembibitan, lalu pemeliharaan tanaman, lalu meningkatkan kualitas hasil dari tanaman tersebut,
memagari tanaman-tanaman dari hama ya, pemeliharaan tadi. Jadi saya berharap ini greenhouse betul-betul nanti menjadi instrumen atau media pembelajaran bagi SDN Wijaya Kusuma 05 ini. Efektif gitu ya. Dan saya berharap juga upaya-upaya konservasi air tadi melalui media greenhouse dan juga melalui pemanfaatan air bekas wudhu tadi bisa berjalan dengan efektif dan nanti bisa seluruh tanaman di SDN Wijaya Kusuma 05 ini bisa tersirami dengan air bekas wudhu tadi, dan ini menjadi inspirasi untuk sekolah lain. Dan juga saya berharap nih SDN 05 tetap melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah ini dengan baik meskipun di era pandemi COVID-19 ya, sehingga gerakan yang dilaksanakan ini betul-betul bisa mewujudkan warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Saya kira itu Mbak Cindy. Baik. Terima kasih Ibu Sisilia atas kesan dan juga pesannya setelah Ibu tadi ikut dalam peresmian fasilitas greenhouse di SD Negeri Wijaya Kusuma 05 Jakarta. Harapan kita sama Bu Sisilia, mudah-mudahan ini memberikan sumbangsi bermanfaat juga untuk pendidikan adik-adik di SD Negeri Wijaya Kusuma 05 Jakarta untuk lebih peduli pada lingkungan, ikut dalam usaha-usaha pelestarian bersama Mizuiku. Nah, dengan demikian hadirin sekalian, kita akan sampai pada sesi tanya jawab. Saya ingatkan kepada teman-teman media sekali lagi bahwa sesi ini direkam dan kopi rekaman akan tersedia jika teman-teman media membutuhkan. Harap untuk mengisi formulir kehadiran yang ada di menu chat dan bisa menghubungi Mbak Selvi Anggraini dari Kognito jika teman-teman media membutuhkan kopi rekaman acara siang hari ini. Nah, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media, dari influencer juga yang sudah disampaikan di kolom chat. Pertanyaan pertama ada dari Ira, Mbak Ira, influencer di sosial media, yang bertanya untuk sekolah-sekolah yang difasilitasi atau bekerja sama dengan Mizuiku Suntory Garuda Beverage, apakah dipilih oleh tim Mizuiku atau dari pihak sekolah yang mengajukan diri? Nah, saya akan memperkenalkan juga narasumber yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama nanti akan bergabung bersama kita Ibu Sisilia Sulastri dan juga ada Ibu Evelyn dari Suntory Garuda Beverage. Pertanyaan dari Mbak Ira ini sepertinya akan dijawab oleh Ibu Evelyn. Nah, sekolah-sekolah yang difasilitasi atau bekerja sama dengan Mizuiku Suntory Garuda Beverage ini apakah dipilih oleh tim Mizuiku atau justru pihak sekolah yang mengajukan diri? Bu Evelyn sudah bergabung bersama kita. Baik, nanti kita akan hubungi Bu Evelyn dari Suntory Garuda Beverage untuk menjawab pertanyaan ini karena pasti semuanya penasaran. Pengen juga ada fasilitas greenhouse kan, karena isinya sangat edukatif untuk adik-adik sekolah dasar untuk pengenalan pelestarian lingkungan, juga upaya-upaya untuk bisa membantu pelestarian lingkungan hidup di sekitar mereka. Dimulai dari sekolah karena lengkap banget, mulai dari tanaman-tanaman endemik DKI Jakarta. Tadi kita lihat ada jamblang, ada kecapi. Belum juga belajar soal hidroponik. Nanti bahkan bisa panen loh teman-teman dari SDN Wijaya Kusuma 05 Jakarta. Belajar juga untuk bikin kompos. Nah, itu tujuan dari fasilitas greenhouse yang ada di SD Negeri Wijaya Kusuma 05 Jakarta. Sudah bergabung nih Bu Evelyn dari Suntory Garuda Beverage. Kita nanti akan tanyakan langsung kepada Bu Evelyn untuk menjawab pertanyaan dari Bu Ira, influencer di sosial media. Saya bacakan lagi ya pertanyaan dari Bu Ira. Untuk sekolah-sekolah yang difasilitasi atau bekerja sama dengan Mizuiku Suntory Garuda Beverage, apakah nih dipilih oleh tim Mizuiku atau dari pihak sekolah nih yang untuk mengajukan diri? Mungkin bisa dijawab oleh Bu Evelyn sambil kita cek-ceki. Bu Evelyn yang baru bergabung ya. Bu Evelyn silahkan.
Baik, terima kasih Mbak Cindy. Saya mungkin coba langsung jawab ya. Halo Mbak Ira, terima kasih pertanyaannya dan sudah hadir siang ini juga. Thank you. Iya, untuk sekolah Mizuiku totalnya kita sampai akhir tahun ini ada 100 lebih. Dan waktu tahun pertama itu kita memang memilih sekolah-sekolah yang berlokasi di Ring 1 pabrik Santori Garuda. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, tahun kedua kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup di setiap wilayah. Jadi mereka yang merekomendasikan sekolah Mizuiku di wilayah masing-masing. Mungkin demikian jawaban saya Mbak Cindy, Mbak Ira. Oke, jadi itu sudah ada plan ya dari Santori Garuda Beverage untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah dasar lainnya untuk bisa ikut dalam program Mizuiku bersama-sama melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya kita akan tanya kepada Ibu Sisilia Sulastri yang masih bergabung bersama kita di sini. Bu Sisilia, kami akan mencoba tergabung lagi bersama Ibu Sisilia Sulastri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang Ibu Sisilia tadi juga ikut dalam peresmian fasilitas greenhouse. Nah, Bu Sisilia, kalau menurut Ibu seberapa efektif sebenarnya ketika fasilitas greenhouse ini tersedia untuk memberikan pendidikan lingkungan untuk anak-anak dimulai dari usia dini, Bu Sisilia? Saya kira sangat efektif ya, karena usia dini ini kan usia-usia emas ya, di mana usia-usia yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik, termasuk di dalam melakukan konservasi air ini dengan instrumen greenhouse ini. Saya kira sangat bagus. Jadi bukan hanya teori di kelas membaca buku, tapi dipraktekkan betul di greenhouse ini, Mbak Cindy. Jadi saya kira sangat efektif ya, sangat efektif untuk digunakan sebagai instrumen pembelajaran ya, atau media pembelajaran. Karena anak-anak belajar langsung ya Bu, langsung tahu, langsung praktek di greenhouse ya. Dulu zaman saya sekolah dulu belum ada tuh Mbak Cindy greenhouse, tetapi saya belajar lah ya dari Google, dari internet, dari buku-buku. Saya kira tahu lah apa sih sebenarnya fungsi dari greenhouse itu, seperti itu Mbak. Baik, jadi beruntung sekali ada program Mizuiku di Indonesia yang memberikan fasilitas greenhouse pilot projectnya di SD Negeri Wijaya Kusuma 05 Jakarta ini. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari majalah CSR. Izin bertanya kepada Bu Evelyn dari Santori Garuda Beverage. Ibu, sejauh ini selain SD Negeri Wijaya Kusuma 05, mana lagi sih sekolah yang sudah dibantu pengadaan fasilitas greenhouse? Ada berapa jumlahnya dan berapa target sekolah yang akan diajak kerjasama? Wilayah mana saja? Apakah hanya Jabodetabek? Pertanyaan berikutnya, sampai kapan program greenhouse ini berlangsung? Silahkan untuk dijawab Bu Evelyn. Oke, kita nanti akan mencoba untuk bergabung lagi dengan Bu Evelyn karena ini memang menjadi banyak pertanyaan ketika sudah ada fasilitas greenhouse yang diresmikan hari ini di SD Negeri Wijaya Kusuma 05 Jakarta. Pasti pertanyaannya kemana lagi nih? Ada program apa lagi dari Santori Garuda Beverage untuk fasilitas pengadaan greenhouse? Ini menarik karena seperti disebut oleh Ibu Sisilia tadi bahwa efektif sekali untuk memberikan pendidikan lingkungan terhadap anak-anak. Karena anak-anak bisa langsung belajar di greenhouse, lengkap pelajarannya. Nah, sudah bergabung Bu Evelyn dari Santori Garuda Beverage. Ibu, boleh saya ulangi lagi pertanyaannya karena lumayan banyak nih pertanyaan dari majalah CSR, Mas Romi. Boleh ya saya ulangin ya. Untuk Bu Evelyn, sejauh ini selain SD Negeri Wijaya Kusuma 05, sekolah mana lagi yang sudah dibantu dengan fasilitas greenhouse? Ada berapakah jumlahnya? Dan akan ada berapa target sekolah yang diajak kerjasama? Di wilayah mana aja? Apakah cuma Jabodetabek? Nah, sampai kapan juga nih program greenhouse ini berlangsung? Silakan Bu Evelyn. Oke, wah pertanyaannya lengkap sekali ya. Mas Romi, selamat siang. Terima kasih sudah join siang ini dan selalu support Mizuiku ya. Terima kasih banyak. Mungkin saya coba jawab satu persatu. Untuk sekolah yang dibantu dengan fasilitas greenhouse, ini adalah perdana. Jadi Mizuiku dimulai 2019 di Indonesia
Ini tahun ketiga kami di Indonesia untuk Mizuiku, dan sekolah ini merupakan perdana untuk fasilitas greenhouse. Kemudian berapa banyak sekolah lagi? Ini pertanyaan yang sangat bagus karena pada tahun ini kami akan memulai yang bernama Lomba Konservasi Air Proyek Mizuiku. Jadi sekolah-sekolah tahun ini total ada 35 sekolah adiwiyata yang bergabung di Mizuiku dan mereka akan ikut pada kompetisi proyek Mizu. Apa itu proyek Mizu? Yaitu sekolah awalnya memberikan proposal mengenai proyek inovasi konservasi air di sekolahnya. Kemudian dari 35 ini kami akan pilih 5 yang terbaik untuk kemudian diberikan dukungan dana agar proposal tersebut bisa terwujud. Nah, dari 5 yang sudah dibuat proyek ini nanti kita akan pilih 3 terbaik untuk proyek Mizu, sehingga dalam hal ini bisa bervariasi inovasinya, bukan hanya greenhouse tapi juga pastinya banyak inovasi lain nanti dari sekolah-sekolah adiwiyata. Nah, kapan proyek Mizu ini dilakukan? Itu akan dimulai pengumumannya pada bulan ini supaya sekolah-sekolah adiwiyata yang 35 tadi bisa mulai menyusun proposal. Kemudian untuk pengumuman pemenangnya kami targetkan pada bulan Desember bersama dengan wisuda dari seluruh anak-anak dan juga guru peserta program Mizuiku di tahun 2021. Semoga menjawab ya Mas Romi, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab karena banyak sekali inovasi yang sudah disiapkan ternyata oleh Suntory Garuda Beverage untuk mendukung pelestarian lingkungan, mengajak juga anak-anak bisa belajar bersama. Kembali ke Bu Evelyn nih, Bu Evelyn ada pertanyaan dari Anissa dari mediaakurat.co. Bu Evelyn, gimana sih caranya mengenalkan cinta air bersih dan cinta kegiatan bercocok tanam pada anak sesuai dengan semangat Mizuiku? Baik, terima kasih Mbak Anissa atas dukungannya pada Mizuiku dan juga pertanyaannya. Bagaimana cara mengenalkan? Nah, ini ada modul Mizuiku itu yang ketiga, pos ketiga itu bernama Menara Air. Jadi apa yang anak-anak pelajari di Menara Air itu adalah seperti menara, ada 2 bagian, kemudian tanah bagian atas itu kita buat berbeda. Tanah yang satu tanah yang gembur yang sering ditanami pohon, kemudian yang satunya lagi adalah tanah yang kering yang tidak ditanami pohon yang tandus. Kemudian ada lapisan-lapisan tanah berikutnya. Kemudian begitu air dituang, anak akan melihat bahwa tanah yang sehat yang ditanami pohon ini akan menyerap air lebih baik sehingga tidak menyebabkan banjir dan seterusnya. Jadi cara mengenalkan untuk anak lebih cinta dan suka menanam pohon menurut saya adalah dengan mencoba melakukannya, mendorong anak melakukannya di rumah. Jadi mencoba menanam dengan pohon-pohon yang kecil di rumah, kemudian ibunya cuci beras, mungkin airnya bisa dipakai menyiram tanaman agar tanamannya tumbuh dengan subur seperti itu. Jadi kalau jawaban untuk Mbak Anissa, seperti yang sejalan dengan spirit greenhouse hari ini juga adalah memulai di rumah anak-anak dengan ibunya, dengan ayahnya untuk mulai menanam pohon di rumah. Jadi kecil-kecil tapi anak-anak have fun dulu, enjoy, dan pelan-pelan diajarin apa sih gunanya pohon tuh, sahabatnya air loh, bisa meningkatkan cadangan air loh di dalam tanah dan seterusnya. Terima kasih, semoga menjawab. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Mbak Anissa, akurat.co. Bu Evelyn, ada pertanyaan lagi nih untuk Bu Evelyn. Apakah fasilitas greenhouse yang tadi diresmikan ini menjadi pelajaran tambahan di luar kurikulum atau justru diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah? Penjelasannya seperti apa nih Bu Evelyn? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jawabannya dua-duanya nih Mbak Cindy. Jadi kalau yang di dalam kurikulum itu saya juga mendapat panduan ya, arahan dari Bu Sisilia juga dari KLHK bahwa beliau juga selalu menanamkan kepada seluruh kepala sekolah dan guru-guru sekolah adiwiyata bahwasanya pendidikan lingkungan itu tidak ditempatkan terpisah tapi terintegrasi dengan seluruh mata pelajaran. Sehingga untuk greenhouse ini sebagai contoh dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai bagian misal dari pelajaran tentang karakter, tentang tanggung jawab, maupun juga saya dengar Pak Beki juga sudah membuat pokja di mana anak-anak juga nantinya bisa belajar banyak hal, misalnya seperti matematika, bahkan juga belajar agama dan belajar bahasa Indonesia juga diintegrasikan di dalam greenhouse ini. Kemudian yang kedua, di luar kurikulum tentunya ada ekskul juga, tapi saat ini mungkin karena masih pembelajaran jarak jauh, jadi ekskulnya masih terbatas. Namun ada satu gugus tugas yang dibentuk di mana anak-anak ini di luar dari jam belajar mereka punya tugas piket, Mbak Cindy, untuk ke greenhouse. Jadi ada tugas piket menyiram, memeriksa benih, memanen, memeriksa kompos dan seterusnya. Jadi jawabannya dua-duanya Mbak Cindy.
di dalam kurikulum terintegrasi dan juga di luar kurikulum sebagai bentuk juga satu pelajaran tanggung jawab bagi anak-anak. Mungkin demikian, semoga menjawab. Jadi komprehensif ya dengan adanya fasilitas greenhouse ini. Mudah-mudahan juga ini menjawab pertanyaan dari tumbuh hijau urban yang sudah menyampaikan pertanyaan kepada kita. Sekali lagi terima kasih Bu Evelyn dari Suntory Garuda Beverage sudah bergabung bersama kita menjawab pertanyaan dari teman-teman media dan juga dari teman-teman influencer. Terima kasih juga Ibu Sisilia Sulastri yang tadi juga sudah bergabung bersama kita menjawab pertanyaan soal efektifkah fasilitas greenhouse ini untuk bisa menanamkan cinta pelestarian lingkungan untuk anak-anak. Ternyata bisa banget. Nah, dengan demikian berakhir sudah acara peresmian greenhouse dan peringatan Pekan Air Dunia 2021 dari Suntory dan Suntory Garuda Beverage. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu hadirin sekalian, teman-teman media dan juga teman-teman influencer yang sudah bergabung bersama kita pada hari ini. Bagi rekan-rekan media, apabila punya pertanyaan tambahan, silahkan bisa loh disampaikan secara tertulis kepada tim Kognito. Jika belum, teman-teman jangan lupa untuk mengisi formulir kehadiran pada link Google Docs yang kami cantumkan di kolom chat. Tinggal diklik, isi aja formulir kehadiran di sana. Dan akhir kata, saya Cindy Sistiarani mewakili rekan saya Igor Christoph memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin, teman-teman media dan juga teman-teman influencer sekalian. Tentunya jika ada salah kata itu adalah hal yang tidak kami sengaja. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang, salam sehat selalu dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.